Shalom, Bapak Mama yang diberkati Tuhan. Kita punya hidup manusia ini seakan-akan berlalu sangat cepat. Kita sudah ada di minggu sengsara keempat, di minggu pertama di bulan Maret. Kalau hidup ini dia berlalu sangat cepat, maka kita diajar mengarahkan pandangan pada sumber keselamatan. Tema perenungan kita mengarahkan pandangan pada sumber keselamatan. Bacaan kita dalam kitab Bilangan secara jelas mau kasih tahu kita bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Dosa membuat kita manusia mengalami kematian. Ada kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Salah satu tabiat kita manusia merasa tidak cukup, merasa kurang dan suka memberontak. Dan pemberontakan itu adalah dosa di hadapan Allah. Dampak dari pemberontakan dan dosa yang kita lakukan itu hukuman dan kebinasaan. Seperti tersirat dalam bacaan kita. Namun Allah dalam kasih-Nya, hukumannya tidak akan membuat kita binasa. Kalau kita sadar, berbalik dan memandang kepada Dia sebagai juru selamat. Ketika kita ada dalam suatu penderitaan, sakit penyakit yang terus berlanjut, atau juga suatu beban yang sungguh berat, kita bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa kok Tuhan tidak tolong saya? Saya sakit tapi Tuhan di mana? Sudah berdoa terus tapi kenapa saya tidak sembuh? Karena itu tidak jarang kalau ada yang suka menuduh Tuhan tidak adil. Bahkan menganggap Tuhan tidak ada dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Hari ini kita belajar dari perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Perjalanan mereka itu sangat melelahkan. Karena dalam perjalanan mereka menghadapi bangsa-bangsa lain untuk harus ada dalam perang. Mereka harus mengelilingi tanah Edom demi menghindari konflik. Kalau lewat tanah Edom kan cepat sampai. Tapi sekarang orang Edom kan tidak kasih kesempatan untuk mereka lewat tanah itu. Sehingga mereka harus mengelilingi tanah Edom. Belum lagi harus melawan bangsa Kanaan yang tinggal di tanah Negeb. Di pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mereka sangat lelah. Lelah itu memuncak dan menjadi marah. Mereka tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Tidak ada sukacita dalam perjalanan menuju Kanaan. Karena sungguh mereka merasa bahwa mereka sangat menderita. Jadi pengalaman menakjubkan dari Allah, di mana Allah menyertai mereka dalam peperangan dekat Horma itu, mereka tidak percaya itu kuasa Tuhan lagi. Mereka tidak puas. Walaupun Tuhan menjamin mereka dengan bertahan hidup dengan makanan mana, ataupun juga tiang awan dan tiang api. Tapi karena penderitaan tidak tahan hati lagi di padang gurun, mereka berulang kali mengeluh kepada Allah. Rasa hormat mereka kepada Allah itu diganti dengan menantang Tuhan. Mereka memberontak melawan Allah dan hambanya Musa. Sehingga mereka omong, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir?
Mengapa Tuhan pimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di ini padang gurun. Di sini tidak ada roti dan air yang enak seperti di Mesir. Makanan ini hambar, ini mana ini hambar. Mereka menjadi muak. Dan terhadap pemberontakan mereka, Tuhan tidak main-main dengan itu. Tuhan menyuruh ular-ular tedung memangut dan meracuni mereka sampai mati. Bapak, mama, bersaudara, umat Israel, mereka memberontak terhadap Tuhan bersungut-sungut dalam perjalanan itu karena mereka gagal memahami maksud Allah. Perjalanan panjang dari Mesir ke Kanaan bermaksud melatih mereka menjadi umat yang taat kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah, sehingga daripada mereka nampak kepada dunia, mereka umat yang kudus. Mereka juga menjadi umat yang tidak mampu melihat kuasa dan kasih setia Allah. Mereka tidak mampu menangkap tujuan Allah atas hidup mereka. Sebab mereka lebih berfokus pada penderitaan, pada kekurangan itu. Sadar atau tidak Bapak, Mama, bersaudara, terkadang penderitaan kita mengalihkan fokus kita. Sehingga kita gagal memahami maksud Allah dalam setiap penderitaan, setiap persoalan yang kita alami. Kita gagal untuk melihat kuasa dan kasih setia Tuhan dalam penderitaan kita. Kita belajar daripada penderitaan Kristus di Minggu Sengsara ini, bahwa dalam setiap penderitaan selalu ada maksud dan tujuan Allah. Dalam penderitaan Yesus Kristus ada maksud keselamatan Allah bagi kita. Karena itu dalam setiap penderitaan, perjalanan sejarah hidup kita mengalami berbagai kegagalan, penderitaan, kehancuran, itu bagian dari Allah mau mendidik kita. Dan itu harus memahami maksud Allah dan melihat kuasa dan kasih setia Allah dalam setiap perjalanan hidup kita. Kepada bangsa Israel yang dipagut ular ketika di padang gurun, kepada siapa mereka meminta pertolongan? Dalam ketakutan, kesakitan, dan kematian, akhirnya mereka sadar akan kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka pergi kepada Musa dengan rendah hati mengakui dosa mereka, bahwa mereka sudah salah berkata-kata. Mereka telah melawan Tuhan. Dan karena itu mereka memohon pengampunan. Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pun juga berbalas kasih kepada umat itu. Dan menyingkirkan ular-ular tedung itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa membuat ular tedung dari bahan tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jadi setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup dan sembuh. Di ayat yang ke-9, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi dalam perjalanan di padang gurun itu, kalau ada yang digigit ular, dia pandang pada itu tiang, maka dia sembuh. Pembuatan patung ular tembaga pada masa itu untuk agama-agama kuno, untuk bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala, itu sebagai jimat, apalagi ular. Namun maksud dari Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga ini
bahwa pada tiang itu, bukan ular itu yang berkuasa, tiang itu yang berkuasa. Tapi ada kuasa Allah. Ular tembaga ditaruh pada tiang yang tinggi, agar ketika bangsa Israel menderita, mereka tidak fokus pada penderitaan itu saja, melainkan harus menatap pada Allah yang maha tinggi, yang menolong, yang mendengar doa dan menyembuhkan itu. Jadi kalau digigit ular menderita, lihatlah pada tiang itu. Ingat Tuhan punya kuasa dan menjadi sembuh. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah punya kuasa dan kuasanya melampaui kuasa penderitaan di bumi. Tuhan Allah secara sengaja mau kasih tahu Musa membuat benda sejarah itu, supaya ketika umat Israel memberontak terhadap Tuhan lagi, mereka ingat. Itu sebagai suatu peringatan. Dan menjadi cerita dari generasi ke generasi, kalau ini tiang ular tembaga ini menjadi peringatan bahwa leluhur-leluhur Israel itu pernah memberontak terhadap Tuhan dan mereka mengalami penghukuman. Itu menjadi peringatan bagi mereka. Bapak, mama, saudara, terkadang dalam penderitaan yang kita alami selalu ada bekas yang kita ingat, bahkan kita lihat. Kita bilang sulupa, tapi terkadang tersirat untuk kita ingat. Pada setiap momen itu, kita harus menyadari bahwa kita berpulih karena Tuhan yang menolong kita. Kalau tersirat untuk kita ingat, kita lihat, menjadi peringatan bagi kita bahwa kita saat ini berpulih, dan semua yang tersirat dalam penglihatan dan ingatan kita menjadi peringatan bahwa ada kasih kuasa Allah yang memulihkan hidup kita. Di dalam pembacaan kita di Injil Yohanes, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Yesus mengambil cerita dari bilangan yang kita baca di awal dan menunjukkan bahwa sebagaimana ular tembaga yang ditaruh di tiang yang tinggi agar mereka yang menatapnya tetap hidup, demikian dirinya akan ditinggikan melalui tiang salib. Itu untuk menyelamatkan kita, manusia. Salib itu tanda hukuman. Manusia mestinya yang berada di salib itu, digantung. Tiang ular tembaga itu adalah suatu peringatan, hukuman bagi bangsa Israel. Namun kasihnya, Allah meminta kepada Musa membuat itu menjadi peringatan. Kasih Allah menanggung hukuman manusia. Dia rela digantung di atas kayu salib, namun penderitaan Yesus Kristus dan kematiannya bukan akhir hidup Yesus Kristus dalam karya keselamatan. Malaikat ia bangkit menjadi bukti bahwa dia anak Allah. Maut dikalahkan, ia ditinggikan ketika dia naik ke sorga. Itu juga menjadi bukti bahwa dia anak Allah yang maha kuasa. Jadi Bapak Mama, bila dalam sejarah Israel, umat Israel menatap ular tembaga, mereka tetap hidup, maka dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, kita yang percaya dan memandang pada salib itu, kita juga memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus berkenan mengampuni dan memberikan pertolongan bagi kita yang dikuasai dosa. Yesus menyediakan keselamatan dan keselamatan pada kita semua ketika kita sadar akan dosa kita dan mau datang kepada Tuhan di dalam doa.
Tiang ular tembaga itu hanyalah simbol yang menunjuk kepada salib Kristus. Bahwa salib yang atasnya ada kematian, tetapi sekaligus dari salib itu ada pengampunan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada keselamatan. Jadi setiap orang yang memandang pada salib, ia memandang pada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Karena ia telah mengubah racun dosa kita. Setiap racun dosa menjadi tawar dan tak berkuasa melalui kematiannya. Jadi darah kita manusia yang dipenuhi racun dosa dibersihkan dan dikuduskan oleh darah Kristus di atas kayu salib. Bapak Mama, kita yang memandang pada Yesus harus bertobat dan menyesali dosa kesalahan, memohon pengampunan dan balas kasih. Kita yang telah berdosa kepada Tuhan, datang pada Tuhan dengan rendah hati, tidak bisa dengan rasa angkuh dan sombong. Sadar bahwa kita tidak berdaya dalam setiap penderitaan kita, setiap kesulitan kita, setiap halangan dan hambatan hidup. Tapi kita diingatkan bahwa itu disertai dengan pertobatan, kerendahan hati, dan ketika kita dipulihkan Tuhan, Tuhan senantiasa menyediakan peringatan bagi kita. Di bilangan di ayat yang ke-8, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya, ia tetap hidup. Setiap orang yang menderita, jika dia melihat pada salib Kristus, dia hidup dan selamat. Setiap kita yang mengalami penderitaan karena sakit penyakit yang terus ada, kalau kita lihat pada Yesus Kristus, kita selamat. Kita sakit itu, menderita itu kenyataan hidup. Namanya manusia, dia pasti menderita. Kalau selama kita hidup itu pasti kita menderita. Kita bisa saja mengalami kelaparan, keluarga-keluarga mengalami kekurangan, pribadi-pribadi kita mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami kematian, kehilangan, ada bencana alam, ada relasi yang rusak, yang bisa saja menimpa siapapun. Kehidupan kita saat ini diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Kebutuhan hidup semakin mahal, kebutuhan kehidupan anak-anak semakin mahal, pendidikan mereka, dengan pekerjaan kita seadanya. Namun kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa janganlah hati dan pikiran kita menjadi tertutup oleh penderitaan. Dan kita tidak memahami kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sebab kalau hati dan pikiran kita hanya berfokus pada penderitaan, kekurangan, sakit, penyakit, dan penderitaan yang lain, maka kita mudah mengeluh, marah, dan menyalahkan Tuhan dan sesama. Kita berdosa bila kita menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berencana membuat kita menderita. Banyak penderitaan yang kita alami adalah bagian dari kondisi manusiawi kita. Akibat dari keterbatasan kita, bahwa manusia yang berdosa pasti dia menderita. Ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak sanggup mencegah penderitaan. Kita memang rapuh terhadap penderitaan. Sekarang kita seperti bangsa Israel dalam perjalanan hidup kita. Kalau ada senang, kita senang. Omong Tuhan pun baik. Tapi menderita bisa saja kita berkata-kata salah.
kita merasa selalu kurang puas dengan berkat Tuhan. Namun kita harus pelajari bahwa pahamilah setiap penderitaan secara wajar dan berusaha untuk menerima dan mengatasinya. Jangan memberontak dalam penderitaan, sebab setiap pemberontakan itu ujung-ujungnya adalah maut, kematian. Kita belajar pada kesetiaan Yesus Kristus dalam menjalani penderitaannya. Bahwa penderitaan kita itu kecil, belum sebesar penderitaan yang Yesus pikul. Dalam penderitaan kita diingatkan jangan putus asa. Pandanglah pada Yesus, percayalah pada Dia. Sebab Ia Tuhan yang Maha Kasih, Maha Kuasa. Berserulah kepadanya di dalam doa kita. Pandanglah kepada Dia. Umat Israel terkadang dalam perjalanan mereka pandang pada Tuhan. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, mereka memalingkan pandangan daripada Tuhan. Menaruh pandangan kepada dosa, melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Kita semua ini orang percaya Yesus Kristus. Tapi terkadang sadar atau tidak, kita semua juga tidak mampu untuk menderita. Kita bilang percaya Yesus, tapi tidak setiap kita setiap hari menaruh pandangan pada Tuhan. Ada orang lain yang bisa menaruh pandangan pada hal lain, jadi ambil orang lain pemilik. Menaruh pandangan pada orang lain pun hidup, jadi omong orang terus. Menaruh pandangannya pada berkat orang lain, jadi merasa tidak puas. Itu sering kita alami. Perjalanan hidup kita ibarat padang gurun, yang sukar, penuh bahaya, dan terkadang tiada kesenangan. Tapi jangan menantang dan mencobai Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa membuat hidup kita aman, selamat, dan berjalan dalam sukacita menuju Kanaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan itu juga Dia berkuasa mendatangkan hukum atas kita kalau kita menantang kuasanya. Tuhan Yesus menyediakan satu tiang salib. Ia mau kita memandang pada salib itu, di mana Kristus telah disalibkan dan menebus kita dari segala kuasa dosa yang meracuni dan mematikan kita. Karena itu Bapak Mama, pandanglah selalu pada salib. Rasakanlah kuasa kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan, berkat dan keberhasilan. Kita akan ada di usbu yang baru, di minggu yang baru. Orang tua, ada anak-anak yang bekerja. Kita bekerja menjalani hidup kita sebagai orang tua dengan menaruh pandangan kita, mengarahkan pandangan kita pada Tuhan. Sumber berkat, sumber keberhasilan bagi anak-anak. Orang tua menjadi teladan bagaimana mengarahkan pandangan pada Tuhan. Karena itu, bercermin dari penderitaan Yesus Kristus. Senantiasa mengarahkan pandangan pada Allah Bapa. Kalau kita belajar dari pembacaan kita, Musa membuat sebuah tiang, itu menjadi peringatan bagi kita. Seharusnya dari setiap generasi ke generasi, kita selalu memberikan peringatan bagi setiap generasi tentang maha kuasanya Allah dalam hidup kita. Anak-anak yang tadi menyanyi, syair lagu bilang hidupmu berharga bagi Allah.
Ketika kita sekolah, menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak yang sekolah, orang muda, pandanglah pada sumber keselamatan, berkat, dan keberhasilan. Jangan memberontak kepada Allah dengan main-main, dengan sekolah. Hidupmu berharga bagi Allah, akan lebih berharga kalau hidup kita ini pandang pada Allah, sumber selamat keberhasilan itu. Anak-anak mempersiapkan diri untuk ada dalam ujian, tengah semester, dan lain sebagainya. Menaruh pandangan pada sumber keselamatan, Yesus Kristus sumber keberhasilan. Menaruh pandangan bukan saja kau berdoa saja, tapi kita anak-anak juga sekolah dengan baik. Ada anak-anak yang suka bolos, main-main dengan sekolah. Itu bukan hidup yang menaruh pandang pada Allah. Belajar untuk menaruh pandangan kepada Allah bukan saja mata yang pandang, hati yang pandang, iman yang pandang. Tapi ini langkah, ini juga dia ikut Tuhan punya mau. Karena itu Bapak Mama, Saudara, marilah kita senantiasa menaruh harap pada Yesus sumber keselamatan. Pembacaan kita dengan jelas mengatakan, Yesus bilang, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang menaruh pandang kepada Allah sambil percaya, dia beroleh hidup yang kekal. Itu keselamatan. Dan juga firman Tuhan, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Jadi dalam perjalanan kita, kalau kita terpagut penderitaan, kesulitan, persoalan, pandanglah pada Tuhan. Memandang kepada Yesus Kristus sumber keselamatan berarti senantiasa kita menaruh percaya kepada Dia. Selalu bergantung kepadanya. Setia membangun kehidupan iman dengan Tuhan. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita semua. Pada kita semua, selamat menjalani minggu sengsara yang keempat. Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita di usbu yang baru. Tuhan memberkati. Amin.